Halo, selamat datang lagi di channel ini kawan-kawan semua ya. Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat selalu dan murah rezeki ya. Oke, kali ini kita kedatangan Kijang nih LGX. Nah, pemiliknya mengeluhkan tentang kondisi mesin yang air radiatornya selalu saja berkurang atau habis ya. Nanti kita bakalan coba cek periksa ya dari mana penyebabnya. Oke, kita lanjut. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. Kecurigaan awal kita ditutup radiator ya, tapi setelah itu pemiliknya bilang tutup radiatornya baru. Oke, kita sudah coba ganti yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita bakalan cek apakah ada kebocoran kompresi atau bagaimana. Nah, untuk mengecek kebocoran kompresi, teman-teman bisa menggunakan cara ini nih, dengan menggunakan botol air minum mineral yang diletakkan di radiator seperti ini nih. Nah, jika kondisi seperti ini, bergelembung yang tidak henti-henti seperti ini adalah mesin dalam keadaan bocor kompresi ya. Artinya kompresi lari ke water jacket atau ke air. Ini nih penyebabnya. Jadi air masuk di tangki cadangan air itu dan keluar gitu tuh. Nah, ini juga sebagian olinya sudah tercampur air nih. Ini kemungkinan packing headnya jebol. Ini nih untuk hasil pemeriksaan kita habis kita bongkar ya teman-teman. Packing headnya sudah jebol, itu di lubang airnya nampak ya di packing kopnya. Nah, sedangkan ini nih, ini adalah jalur airnya yang jebol. Oke kawan-kawan, untuk video pembongkarannya saya nggak rekor ya. Saya pikir juga teman-teman paham kalau soal membongkar mesin untuk Kijang ini nggak ada masalah ya. Kita bakalan cari poin-poin saja ya. Oke, ini kita lagi cek-cek semua ya. Nah, habis ini kita bakalan periksa juga kopnya, kondisi kopnya, apakah ada keretakan atau enggak. Ini nih prosedur sebelum pemasangan kop yang kondisinya oli campur air nih. Yang pertama kita pastikan klepnya nggak ada bocor ya. Caranya seperti ini, kita tuangkan bensin di lubang intake dan exhaustnya ya, untuk memastikan klepnya memang nggak ada bocor. Tapi sebelumnya wajib dikasih bersih dulu kopnya ya. Oke teman-teman, prosedur-prosedur yang wajib sekali kita lakukan sebelum pemasangan. Nah, untuk oli campur air ini biasanya terjadi akibat packing kop yang jebol dan silinder head yang melengkung serta ada keretakan di bagian silinder head atau kop ya. Nanti kita bakalan cek semuanya satu persatu agar kita nggak main ganti-ganti kop. Nah, ini kop juga lumayan harganya kalau yang baru ya. Kita coba pastikan kalau memang kopnya ini memang dalam keadaan bagus ya. Oke, untuk kebocoran klep kita pastikan aman ya, nggak ada klep yang bocor. Nah, untuk kalau ada yang bocor nanti bisa di skir ya untuk teman-teman. Sekarang kita bakalan coba untuk mengukur kerataan silinder head ini, apakah melengkung atau enggak. Biasanya kalau posisi mobil yang air radiatornya habis atau berkurang ada kemungkinan overheating ya, atau temperaturnya naik. Oke, ini nih seperti ini. Nanti untuk mengukur kerataan silinder head, teman-teman bisa menggunakan penggaris atau mistar yang dari bahan stainless atau besi ya, yang kerataannya ya lumayan presisi ya. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat ya,
apakah ada celah atau enggak ya di bagian penggaris dan silinder head. Oke, dan untuk memastikannya teman-teman bisa menggunakan fuller dari ukuran yang 0,05 ya, yang paling kecil kalau tidak salah ya, yang paling tipis. Oke, nah ini kopnya nggak ada masalah, nggak ada celah ya antara penggaris dan permukaan kopnya ya. Kita pastikan kopnya memang rata ya, belum melengkung ya, belum bengkok, apa sih kalau istilahnya, belum baling begitu kalau nggak salah ya bahasa bengkelnya ya. Oke, kita lanjut untuk memeriksa keretakan kop bagian dalam. Nah, untuk memeriksa keretakan kop, retak rambut sih biasanya ya, retak halus. Itu caranya sebentar ya, nanti kita tunjukkan. Kita masih memastikan kop ini memang dalam keadaan rata ya, tunggu. Sabar, kita harus teliti, hati-hati, dan santai. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Ini nih, kita pastikan memang tidak ada yang melengkung ya kopnya. Oke, semuanya dalam keadaan aman. Nah ya, biasanya sih kalau kop melengkung itu terdapat celah di bagian tengah nih, di antara ruang bakar 2 dan 3 seperti itu. Tapi ini memang nggak ada ya, nggak ada celah, rapat di antara penggaris dan permukaan silinder head, jadi nggak ada masalah. Langsung kita lanjut untuk ke pemeriksaan tahap selanjutnya. Nah ini untuk pemeriksaan keretakan ya. Pada tahap ini kita menggunakan air mendidih ya, yang temperaturnya di 100 derajat ya. Ya, air mendidih itu temperaturnya kalau nggak salah 100 derajat ya. Nah, kenapa kita menggunakan air mendidih? Karena barang aluminium seperti ini ada kemungkinan memuai pada temperatur tinggi. Nah, kita ambil patokan di termostat. Oke, sebelumnya air mendidih itu kita masukkan di lubang-lubang air. Dalam catatan, semua lubang yang dari radiator itu ditutup agar airnya nggak keluar, agar bisa tertampung seperti ini nih. Ini ya teman-teman. Nah, kita menggunakan air mendidih di suhu 100 derajat. Kenapa? Agar keretakan sehelai rambut pun dapat kita ketahui. Biasanya kalau kita menggunakan air dingin, retak rambut itu nggak nampak, nggak ada menetes gitu. Jadi kita ambil patokan di termostat. Termostat biasanya membuka pada temperatur di 85 derajat sampai 90 derajat. Jadi dia sudah membuka. Nah, kita ambil di 100 derajat. Kemungkinan pada temperatur ini kita dapat pastikan ya kalau air bisa menetes di retak-retak rambut. Ya, seperti ini caranya. Kita tuangkan air panas yang mendidih di water jacket di cylinder head atau di lubang-lubang air yang di kop. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai airnya dingin, sambil kita pastikan di bagian bawahnya itu nggak ada tetesan air sama sekali atau rembesan-rembesan air. Nah, jika ada rembesan air atau tetesan air, kemungkinan silinder head dalam keadaan retak. Dan untuk itu alangkah bagusnya kalau silinder headnya diganti. Nah, ini kita sudah tunggu sekian lama sampai airnya kembali dingin, dan silinder headnya juga kerasa panas ya akibat air mendidih tadi ini. Belum ada tanda-tanda tetesan, dan harapannya kita ya supaya silinder headnya ini nggak retak gitu, untuk meminimalisir biaya ya. Oke, ini ada langkah-langkah untuk pengecekan silinder head ya dalam kondisi mobil yang seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami penyakit seperti ini, untuk ketelitiannya dalam bekerja dan tidak asal main ganti-ganti part ya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel ini,
bisa subscribe ya kalau ingin mendukung channel ini atau agar terus berlangganan channel ini, dan klik juga tombol like-nya yang suka, dan boleh juga berbagi, langsung klik tombol share-nya ya teman-teman ya. Kita tunggu terus ini silinder headnya sampai airnya benar-benar dingin ya, sambil menunggu atau memastikan kopnya memang nggak retak atau tidak ada tetesan sama sekali. Kita lanjut ya. Habis ini kita langsung pasang kopnya, dan kita lihat perbandingan di video pertama. Nanti kita juga bakalan cek lagi untuk kebocoran kompresi dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan botol air mineral dengan melihat gelembung yang keluar atau gelembung-gelembung udara yang keluar di botol mineral tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di proses pemasangan nih. Untuk pemasangan seperti biasa ya, kita pasang sesuai dengan susunannya. Nah, di sini saya ndak memakai momen. Kenapa? Ya karena kita nggak punya. Karena kita miskin. Oke, kawan-kawan ya. Nah, ini untuk penggunaan momennya biasanya sih ya di standarnya ya di 75 Nm, atau kita konversi ke kilo dia biasanya di 7,5 kilo nih kalau untuk menggunakan momen. Tapi kali ini kita pakai momen perasaan. Woi. Oke, bagi teman-teman yang punya momen diwajibkan sekali untuk menggunakan momen ya, agar lebih jos kerjanya dan kerataan tekanan bautnya juga dapat gitu. Tapi di sini kita pakai perasaan, feeling. Oke, kita main. Kita lanjut nih, kita bakalan pasang dulu. Habis ini kita bakalan rakit. Kemudian untuk teman-teman ntar kalau setelah hidup kita langsung saja cek ya perbandingan antara gelembung yang awal dan gelembung yang terakhir. Oke, kita lanjut nonton videonya sampai selesai ya kawan-kawan ya. Nah, sedikit informasi nih. Untuk mobil ini dia nggak menggunakan setelan klep atau yang biasa untuk di setel ya. Nah, mobil ini dia menggunakan setelan klep itu dari tekanan oli, dari tapet atau liter, terserah lah apapun bahasanya. Tiap bengkel bahasa beda-beda namanya ya. Nah, itu jadi kita nggak perlu lagi setel klepnya atau atur klepnya ya, nanti sudah diatur sendiri oleh tekanan olinya. Jadi kita tinggal langsung pasang saja ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut nih.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita skip aja untuk proses pemasangannya. Kita lanjut, kita tes. Ini nih, setelah mobil atau mesin mobil hidup, kita cek, kita tes. Gelembungnya nampak jelas ya perbedaannya dengan gelembung yang awal. Seperti ini nih. Gelembungnya sudah nggak ada, ya kurang lebih ya seperti itu. Airnya sudah tenang dan jos sekali ya. Oke, berarti kita dapat simpulkan penyakitnya berada di perpak kop yang bocor dan jebol. Untuk kopnya nggak ada keretakan sama sekali, aman. Oke, seperti itu tuh. Itu ya. Oke, untuk teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman seprofesi ataupun yang punya kendaraan untuk memperbaiki mobilnya dengan keluhan airnya selalu berkurang, bahkan sampai tercampur dengan oli. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nih, yang belum subscribe wajib sekali di subscribe video ini untuk terus berlangganan video-video dari channel ini. Oke, salam santun satu profesi, sampai ketemu lagi.